3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok C3 kelas ST23 Responsi 1. Hari ini kami akan melakukan praktikum mandiri mengenai korosi pada besi. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Alzana Salsabila Quds. Nama saya Mutia Umisara. Saya Nadifah Sahlawizah. Dengan tujuan ada 3. Yang pertama, menjelaskan reaksi yang terjadi pada besi saat terjadi korosi. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi pada besi. Yang ketiga, menjelaskan cara mencegah terjadinya korosi. Selamat menonton. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 6 buah botol, 1 botol kosong, NaCl, cuka, air sabun, minyak, air biasa, dan 5 buah tabung reaksi dengan isi yang sama. Dan paku secukupnya. Prosedur praktikum. Pertama, siapkan larutan garam, cuka, air sabun, minyak goreng, dan air biasa di dalam botol dan tabung. Kedua, masukkan paku ke dalam masing-masing botol dan tabung yang berisi larutan. Ketiga, tutup botol yang sudah diisi dengan paku. Lalu diamkan paku selama 7 hari. Perendaman hari ketiga. Pada hari ketiga didapat hasil bahwa paku pada botol cuka mengalami perubahan, yaitu warna paku berubah menjadi lebih hitam dan airnya berubah menjadi warna jingga muda. Selain itu, paku pada botol lain tidak mengalami perubahan. Didapat hasil juga pada tabung terbuka berisi cuka mengalami perubahan warna paku dan warna air, tetapi lebih hitam dan keruh. Selain itu, pada tabung lain tidak mengalami perubahan. Perendaman hari ke-7. Pada hari ke-7 didapat hasil bahwa paku pada larutan cuka mengalami perubahan menjadi lebih hitam dan warna air berubah menjadi kecoklatan. Paku pada larutan garam pun mengalami sedikit berkarat. Hal ini sama halnya dengan wadah yang terbuka, di mana paku pada larutan cuka dan larutan garam lebih gelap daripada paku yang berada di dalam botol. Berdasarkan hasil percobaan, asam asetat baik dalam wadah terbuka maupun tertutup mengalami korosi. Karena asam asetat memiliki ion hidrogen positif yang dapat menghilangkan elektron dari besi, sehingga proses ionisasi terjadi. Hal tersebut menyebabkan cuka dapat mempercepat terjadinya korosi. Pada natrium klorida atau air garam, baik dalam wadah terbuka maupun tertutup, mengalami korosi. Hal tersebut karena natrium klorida atau air garam merupakan larutan elektrolit yang dengan mudah menghantarkan ion untuk mempercepat proses korosi. Lalu minyak tidak mengalami korosi karena minyak dapat mencegah korosi dengan melindungi logam dari paparan air dan oksigen yang dapat menyebabkan karat. Air mengalami korosi baik dalam wadah terbuka maupun tertutup karena air mengandung oksigen yang diperlukan untuk reaksi redoks pembentukan karat. Pada air sabun, baik dalam wadah terbuka maupun tertutup, mengalami korosi. Hal tersebut karena air sabun merupakan larutan basah. Korosi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kadar air di sekitar logam, lalu zat elektrolit karena adanya transfer elektron. Lalu yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Dan yang terakhir adalah suhu, di mana suhu tinggi dapat mempercepat terjadinya korosi. Cara mencegah korosi diantaranya dengan mengecat permukaan logam, melapisi dengan logam yang lebih mulia atau kurang aktif, melapisi dengan logam yang lebih aktif dari besi dengan enol logam tersebut lebih kecil dari enol besi, menanam batang-batang logam yang lebih aktif dengan logam besi dan menghubungkannya, dan dibuat panduan logam seperti stainless steel. Kesimpulan, korosi pada paku terjadi karena adanya proses elektrokimia. Elektrokimia merupakan proses terjadinya reaksi reduksi oksidasi secara spontan. Paku yang ditaruh pada wadah berisi asam asetat, natrium klorida, air, dan air sabun mengalami korosi, sedangkan paku yang ditaruh pada wadah berisi minyak dan udara kosong tidak mengalami korosi.